Halo, nama saya Yacinta Dewi Tamarsya Putri, nomor induk mahasiswa 24121080191. Dan saat ini saya sedang menjalankan Final Exam Principle of Marketing Communication. Fantastic merupakan sebuah perusahaan teknologi finansial dengan tagline "Tempat Uangmu Bertumbuh". Fantastic merupakan all-in-one investment platform expanding wealth management to offer access to mutual fund, digital gold, dan juga surat berharga negara. Dan Fantastic berupaya untuk bisa lebih terkoneksi dengan nasabah atau calon nasabah dengan salah satunya mensupport event seperti golf dan turnamen tenis. Fantastic berkomitmen untuk menyediakan solusi finansial yang komprehensif, inovatif, dan terpercaya. Dan berikut ini adalah logo dari Fantastic yang memiliki color ID berwarna biru dan hijau toska dengan logo dompet di huruf U-nya yang melambangkan trustworthiness, profesionalisme, stabilitas, dan juga kredibilitas. Sedangkan warna hijau melambangkan pertumbuhan, keseimbangan, dan juga keberlanjutan. Saat ini Fantastic memiliki 3 produk, yaitu reksadana dari berbagai manajer investasi, emas digital yang disupport oleh Indogold, dan juga surat berharga negara yang merupakan produk dari pemerintah. Selain itu, Fantastic juga memiliki USP atau Unique Selling Proposition berupa fitur Auto DCA atau Dollar Cost Averaging, yang tentunya melalui proses due diligence supaya nasabah dapat terus mendapatkan portofolio yang positif dan bertumbuh. Berikut ini adalah tampilan dari fitur Auto DCA atau Dollar Cost Averaging. Dollar Cost Averaging ini sampai saat ini masih terbukti ampuh untuk gaya investasi pasif, ampuh dalam artian lebih untung dan aman sehingga portofolio nasabah dapat terus bertumbuh. Dan hingga saat ini fitur Auto DCA terbukti telah membantu setidaknya 80% dari porto aktif user yang ada di Fantastic mengalami pertumbuhan yang positif atau untung. Fantastic sendiri merupakan marketplace untuk reksadana, emas digital, dan SBN, bukanlah hal yang baru. Audiens bisa mengakses produk tersebut di berbagai kanal yang lain, tetapi memang untuk saat ini masih banyak keraguan untuk orang mencoba berinvestasi. Mungkin salah satunya karena pengalaman buruk, tidak memperoleh keuntungan, atau pengetahuan yang minim akan investasi. Dengan visi misi dan benefit seperti produk di atas, Fantastic memiliki target market semua umur, semua gender dengan minimum usia 17 tahun, artinya mereka yang sudah memiliki kartu tanda penduduk dan personal bank account. Dan juga untuk secara geografi, Fantastic ingin menyebarkan awareness kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk behavior adalah untuk mereka yang memiliki kemampuan menabung setidaknya 500 hingga 1 juta rupiah per bulan. Jadi secara general, untuk mereka yang sudah memiliki ID kependudukan, memiliki kesadaran berinvestasi pasif dan juga konsisten. Fantastic ingin memposisikan diri sebagai brand yang menawarkan sistem investasi yang lebih personalized kepada setiap konsumennya, sesuai dengan profil risiko setiap nasabah. Dibandingkan dengan produk kompetitor, Fantastic menawarkan akses yang lebih human consultant, bukan bots. Produk yang ditawarkan juga melalui proses kurasi yang selalu diupdate setiap kuartal, untuk memastikan konsumen selalu mendapatkan pengalaman investasi yang aman dan terus bertumbuh dari ahli keuangan di Fantastic. Dan berikut ini adalah harga dari produk yang ada di Fantastic. Untuk reksadana sendiri bisa dimulai dari Rp10.000, dan untuk emas digital mulai dari 0,1 gram atau saat ini sekitar Rp140.000, dan untuk surat berharga negara berkisar Rp1 juta tergantung dari produk yang sedang launching pada saat itu. Fantastic sendiri dapat di-download melalui App Store ataupun juga Google Play Store. Dan hingga saat ini, Fantastic berpartner juga dengan Bank Muamalat dan Blue by BCA Digital untuk penjualannya.
Sosial media merupakan tools yang paling populer dan paling mudah menyentuh calon konsumen, dan kami selalu mencoba mengemphasize story dengan muatan edukasi namun tetap entertaining untuk menarik perhatian calon nasabah kepada topik yang lebih berat yaitu investasi. Bagaimana dari konten tersebut kami kemas dengan skrip yang ringan, sesuai dengan cerita sehari-hari. Kami ingin menggeser mindset Indonesia bahwa untuk mendapatkan sesuatu bukan dengan cara berhutang atau dengan pinjol, apalagi untuk sesuatu yang tersier atau bukan kebutuhan utama, tetapi kita bisa set goals dengan selalu menyusun perencanaan dan berproses. Dan hal ini tentunya dapat diukur dan terukur dari growth sosial media yang konsisten meningkat hingga 30% per bulannya. Fantastik berfokus pada orang-orang yang mencari keberlanjutan, investasi jangka panjang, dan tentunya bertumbuh. Dengan konten edukasi, kami juga ingin membuat stigma masyarakat yang saat ini berpikir semua serba instan atau cepat, bahwa investasi yang benar adalah investasi yang berproses. Produknya juga pilihan dan bimbingan dari konsultan tentunya menjadi bagian penting dari perjalanan berinvestasi seseorang. Dan proses campaign dari sebuah brand fantastik terlihat sudah membuahkan hasil dalam jangka waktu 6-12 bulan sejak pertama kali mereka berfokus pada edukasi ini. Secara kultur, konsistensi dalam berinvestasi, atau secara sosial, mereka yang suka menceritakan atau membagikan pengalaman mereka akan suatu produk atau pengetahuan akan suatu produk kepada circle terdekatnya berusia 30-45 tahun, mereka yang mulai berfokus pada investasi atau tujuan masa depan, merupakan orang-orang yang saat ini berada dalam ekosistem fantastik. Sedangkan untuk branding, fantastik berfokus hanya pada sosial media saja. Terbukti dari Instagramnya saat ini memiliki 170.000 followers dan 219.000 followers di TikTok, juga 28.500 subscribers di YouTube. Fantastic juga melakukan tap-in sponsorship kepada event seperti golf dan juga turnamen tenis, dan juga melakukan kolaborasi konten dengan influencer atau KOL yang tentunya memiliki audiens yang sesuai dengan target market Fantastic. Sedangkan untuk promotion strategi, Fantastic berfokus pada viral konten. Dengan melakukan viral konten, artinya brand awareness Fantastic meningkat, berfokus kemudian pada engagement dan leads dan potensial leads yang berujung pada conversion. Selain itu, Fantastic juga melakukan direct marketing melalui CRM atau Customer Relation Manager yang rutin melakukan pengiriman email blast dan juga WA blast kepada customer dengan mempromosikan atau campaign yang sedang berlaku pada saat itu. Dan untuk beberapa event kerjasama, Fantastic juga melakukan publicity di media. Dan yang terakhir, support kepada event yang tentunya memiliki audiens yang sesuai dengan target market kami. Sedangkan untuk media buying, Fantastic terus berfokus hanya pada di sosial media saja, media rilis, dan sistem partnership pada suatu komunitas. Dan yang terakhir, Fantastic hanya melakukan promotion untuk brandnya di digital. Jadi, Fantastic tidak melakukan ads atau advertising ataupun pemasangan baliho. Tentunya terjelaskan dari slide yang sebelumnya bahwa Fantastic hanya melakukan organic marketing melalui sosial media, email marketing, dan konten marketing. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai brand Fantastic dengan pemaparan analisa marketing communication. Terima kasih.